Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Alwi dan di video kali ini kita akan membuat aplikasi manajemen tugas menggunakan Laravel 12 dengan database MySQL dan menggunakan template sbadmin 2. Oke, pertama-tama kita juga menggunakan Laragon. Jadi kalau kalian belum bisa Laragon, jadi kalian tidak merekomendasikan untuk menonton video ini ya. Video ini dikhususkan untuk kalian yang sudah bisa terbiasa dengan PHP, Laragon, dan Laravel 12. Oke. Pertama-tama kalian buka CMD kalian, lalu arahkan ke folder www yang berada di folder Laragon kalian. Kemudian kalian init project aja dengan menjalankan perintah laravel new, nama projectnya manajemen tugas. Oke, silakan kalian tunggu aja sampai proses instalasi selesai. Sini kita klik non, kemudian testingnya pakai PS aja. Oke, ini proses instalasi sedang berlangsung. Silakan kalian tunggu aja ya. Oke guys, kalau muncul tampilan seperti ini, silakan kalian pilih SQLite karena kita akan, maksudnya MySQL, karena kita akan menggunakan database MySQL. Oke, kemudian kita klik yes saja. What to... Nah, silakan kalian tungguin aja. Oke guys, di sini proses instalasi sudah selesai. Silakan kalian buka VS Code dengan dengan mengetik kode titik enter. Nah, dia bakalan langsung masuk ke VS Code. Lalu silakan kalian, oh sorry ini salah folder ya. Kita ls dulu, kita close VS Code-nya dulu. Nah, kita masuk ke folder yang barusan kita buat, manajemen tugas, cd manajemen tugas code titik. Oke, kemudian tinggal kalian jalankan. Ada dua perintah yang kalian perlu jalankan. Pertama npm run dev, kemudian bikin terminal baru. Itu tadi shortcutnya Ctrl Shift terus uh, back backward ya. Kemudian perintah kedua itu php artisan server. Nah, kalian buka aja servernya atau URL-nya. Oh ya, jangan lupa kalian jalankan Laragonya ya. Nah, silakan kalian tunggu aja. Nah, bisa lihat kalian di sini ada error karena saya sudah mengubah sandi dari database-nya ya. Sini kalian perlu perbaiki di bagian env-nya di bagian sini. Nah, silakan kalian masuk, kalau misalnya kalian udah mengganti akun database kalian, silakan masukkan kalian di sini. Silakan masukkan password yang baru kalian di sini. Oke, kemudian di sini kita perlu menambahkan lagi untuk bagian mananya. UTC kita cek aja. Ah, UTC nggak ada. Time, oh nggak ada. Nah, yaudah kita skip dulu ya. Ini itu sebenarnya di sini perlu time zone ya, tapi nggak ada. Jadi yaudah kita skip aja. Kemudian kita bakalan bikin root baru. Kita coba refresh dulu. Ini harusnya udah aman sih. Hmm? Error. Oh, sini kita lihat eh, database management tuh nggak ada. Kita perlu jalanin ulang PHP Artisan Migrate karena yang pas proses instalasi pertama itu belum berhasil menginisiasi database manajemen tugas karena yang pertama itu error karena passwordnya itu salah gitu. Oke, jalankan saja PHP Artisan Migrate. Yes. Oke, harusnya ini ketika di refresh sudah aman. Nah,
kita akan membuat root yang menghandle ketika kita membuka halaman slash dashboard. Di sini masih not one. Oke, kita buat dulu rootnya. Nah, semua root itu berada di file web.php biasanya yang berada di folder roots. Di sini kita tambahkan aja root get slash dashboard. Kemudian di sini kita harusnya manggil dashboard controller kelas dengan nama, kita namakan rootnya sebagai dashboard. Nah, ini bakalan error karena kita belum bikin dashboard controller. Nah, sebenarnya kita bisa bikin lewat sini, lewat command UI, tapi saya bakalan bikin lewat manual aja. Ya, kalau mau bikin manual, jangan deh. Saya juga lupa soalnya. Jadi langsung buka aja di bagian app HTTP controller nih. Nah, di folder controllers, bikin namanya dashboard controller. .php. Nah, di sini kita copy bagian controller. Nah, kemudian di sini kita ganti jadi kelas dashboard controller. Nah, ini ikutin aja copilot saya. Terus bikin method index yang di dalamnya itu nge-return view dashboard. Nah, dia pasti bakalan error. Nah, di sini errornya udah beda karena sebenarnya ini kita sudah berhasil memanggil dashboard controller, tapi errornya itu karena di sini kita belum bikin uh, file view untuk dashboard. Bentar, ini ada error. Kenapa nih? Oh, kita belum impor ini. Kita impor dulu ya controllernya. Nah, ini. Oke, sekarang udah berhasil diimpor sih. Oh, wait. Aneh lupa guys. No offense, ternyata cuma kesalahan kecil. Kita perlu tambahin koma doang. Saya baru nggak. Oke, kita cek lagi. Ini sekarang errornya juga udah berbeda. Tapi bodo amat, kita langsung bikin halaman view-nya dulu. Nah, untuk halaman view, tuh bentar kita close dulu semuanya. View itu berlokasi di bagian resource view. Nah, di sini ya. Kalau misalnya kalau mau bikin halaman view, kita bikin aja namanya dashboard.let.php. Kita coba masukin hello world dulu untuk awal-awal. Nah, harusnya sekarang udah muncul hello world-nya. Oh, ini masih error. Invalid root action dashboard controller. Kita cek root get dashboard action class. Dashboard controller ya. Sebentar ya. Oke, ternyata kesalahannya saat memanggil ini ya. Harusnya ini dibungkus ke dalam sebuah array yang mana parameter isi dari keduanya adalah nama metode yang mau dipanggil, yang mana metode index yang harusnya kita panggil. Oke, di sini hello world-nya udah muncul. Kemudian kita bakalan install sdadmin. Silahkan kalian download aja. Oke, saya pause aja biar cepat. Oke, ternyata udah selesai download ya. Ini kita pindahin ke halaman folder public yang berada di sini. Yang berada di sini. Kita nanti pakainya di sini. Oke, kita cari folder yang tadi, Ctrl X, manajemen tugas, public. Nah, kita taruh sini, paste.
Jangan lupa kita ekstrak. Oke, untuk namanya kita kasih nama sbadmin 2. Oke, silakan kalian tunggu. Setelah kalian selesai mengekstrak, buang aja yang folder yang zip tadi. Kita hanya perlu yang folder yang mulai diekstrak. Kemudian kembali ke VS Code kalian. Di sini ke folder sbadmin. Nah, kita cari halaman blank. Mana ya? Nah, ini. Kalian copy aja semuanya. Taruh di halaman blank kita. Kemudian di sini ada beberapa penyesuaian. Tapi kita coba lihat dulu hasilnya apakah sudah bisa. Nah, di sini CSS-nya masih belum berfungsi ya. Karena di sini kita perlu menyesuaikan di bagian sini. Kita perlu arahkan ini ke folder sbadmin kita yang berada di folder publik. Oke, caranya kita bungkus dia pakai asset. Nah, di sini kita kasih /sbadmin 2. Nah, gini. Lakukan hal yang sama untuk semua link yang mengarah ke folder vendor yang berada di folder sbadmin. Contohnya ini ya. Kemudian di bagian scriptnya kita lakukan misalnya dari sini. Nah, saya langsung skip aja biar videonya cepat. Oke, di sini ada kesalahan kecil ya, dimana ini masih kebungkus folder ini. Harusnya kita taruh semua isi dari sbadmin langsung di bawah folder sbadmin, nggak dibungkus folder ini. Jadi kita perbaiki semuanya dulu. Ctrl X saja. Nah, kita taruh di sini guys. Nah, kita tunggu aja. Oh, kita harus tutup dulu dashboardnya biar nggak bentrok. Try again. Oke, udah. Kemudian folder yang lama kita hapus aja karena udah nggak dipakai. Buka lagi VS Code-nya. Jalankan perintah yang sebelumnya untuk init project, bukan init project, tapi untuk menjalankan project. npm run dev sama php artisan serve. Nah, harusnya udah bisa ya. Oke, kita akan melakukan perapian di halaman ini. Pertama, kita nanti bakalan menggunakan menu yang kita butuhkan, lalu navbar yang kita butuhkan, dan kita pindahkan dia sebagai sebuah layout. Oke, kita mulai satu persatu dari navbarnya. Kita cari navbarnya dengan title interface ya. Interface. Nah, kita ganti dia jadi apa ya, menu user, menu admin. Ya, menu admin aja. Kemudian menunya kita buang-buangin dulu. Kita bakalan pakai yang perlu-perlu aja. Ini nggak perlu kolaps. Oke, kita coba lihat dulu. Kita ambil yang chart sama tabel ya, karena dia single menu dan bukan drop down. Kita taruh di bawah menu admin. Mana ada menu admin? Nah, di sini. Perfect. Nah, untuk nama-namanya kita atur nanti aja. Yang penting kita bersihin dulu. Kemudian menu yang kedua itu yang perlu kita ganti itu headingnya. Ganti menu menu apa nih? Siswa kah? Menu user. Oh, menu karyawan biasa ternyata.
karyawan. Nah, isinya itu sama aja kayak yang tadi, cara tabel aja. Oke, kita lihat hasilnya. Boom, oke. Untuk sementara kayak gini dulu. Kemudian kita atur untuk yang bagian sini, headernya. Kita hapus search bar, karena kita sementara tidak perlu. Kemudian hal-hal detail seperti notifikasi dan pesan itu tidak perlu ya. Kita cari ini kayaknya nih, tidak perlu. Nama alert juga nggak perlu, message nggak perlu, sisanya user information. Oke, ini kita ganti jadi nama kalian. Ini saya ganti nickname saya, Alwistain. Nah, ini kita juga perlu merubah URL-nya. Oke, sepertinya. Nah, ini drop down-nya nggak berfungsi, nggak tahu kenapa, tapi kita fokus ke pindahin ini menjadi layout. Tapi kita perlu nambahin title-nya dulu ya. Untuk title-nya kita bisa kirim pakai dinamis saja. Di sini nama aplikasinya yaitu i bukan manajemen tugas, yang tugas. Oke, kemudian title-nya seperti ini. Tulis title. Oke, ini nanti kita kirim dari router. Anyways, kita kirim sekarang aja. Kita kirimnya di batch aneh lupa guys. TF. Oke, sekarang gue udah inget. Ternyata memang benar dia ditaruh di controllernya, bukan di root. Nah, di sini kita panggil aja dalam bentuk array title. Kita kasih nama dashboard. Oke. Nah, sekarang title-nya udah berfungsi. Oke, sekarang kita bakalan bikin dia menjadi layout utama, sidebar dan navbarnya. Kita pindahkan ini ke dalam sebuah kita bikin folder baru dulu namanya layout. Terus setelahnya kasih file app.plate.php. Paste. Terus kita cari container fluid. Oke, di sini kita ambil bagian ini aja. Kemudian kita di sini panggil jadi add yield content. Nah, ini kita panggil di dashboardnya dengan nama, ini lupa ya. Termin layout itu kalau nggak salah add layout. Bukan. Kayaknya add yield ya. Layout. Oh iya, layout.app. Nah, di sini kita panggil ya add yield content yield. Kemudian kita taruh bagian sini. Oke, kita tes ilmu. Apakah bisa? Oh, dia ngasih error. Caranya lupa. Oke, ternyata bukan pakai gel, tapi di sini tuh pakainya extend.
Kemudian di sini pakainya section content, lalu kita kasih end section. Kita tunggu. Oh ya, satu lagi di sini tuh datanya kayaknya dinamik sih, masih dinamik. Datanya kayaknya biarin sih. Layout up not font. Oh, typo. Ini kasih S. Oke, sekarang sudah berfungsi lagi. Ini sudah jadi layout. Nah, kita bakalan ambil icon ini ke dalam sini. Untuk iconnya, karena dia dinamik, bisa sih di sini. Kita ambil bagian ini, icon ini, lempar ke sini. Oh, dia belum flag. Di plus the flag. Oke, kita bikin dia item center. Just bukan all, tapi all like item. Kita kasih gap 4. Kemudian title-nya kita ganti jadi dashboard. What the hanya mungkin kasih auto kali ya. Ya, loh. Kenapa bisa gitu? Like item center, justify item center mungkin ya. Oh, bukan sih. Well, intinya kita hapus dulu ini karena ini tidak worth it untuk dikejar hanya untuk icon. Kita bakalan bikin ini dulu. Oke, kita ngambil cardnya dulu. Di sini kalau ke halaman list reviewnya, mana nih list reviewnya? Nah ini ada 4 card. Kita ambil salah satu cardnya. Kita bakalan tampilin di dashboard kita. Di sini kalau kalian lihat tuh dia berada di folder dashboard ya. Jadi di SB admin 2 kalian cari bukan blank page tapi dashboard card mungkin ya di sini. Kita kasih kasih cari container page. Nah, ketemu. Nah, sini. Ini ada card body. Kita ambil semuanya. Satu ini aneh. Taruh di dashboard kita. Kita bungkus di dalam sebuah div. Kemudian ganti total user. Misalnya 400. Kita coba lihat hasilnya. Nah, ini kita ganti ikonnya. FI user. Oke, last but not least, kita perlu bikin aktif menu. Misalnya ketika kita ngeklik chart, kita lihat di left levelnya. Misalnya kita ngeklik dashboard, yang aktif itu menu dashboard. Begitupun ketika kita ngeklik table, yang aktif menu table. Nah, itu ada beberapa cara. Kita pakai cara yang best practice-nya aja ya.
Oke, kita coba ke ini kita dashboard. What? Oh, kita perbaiki dulu mana ininya dashboard. Itu ada di layout. Nah, ini harusnya itu mengarah ke flash desa. Di sini kita kasih percabangan. Nah, row is active. Eh, request. Nah, ini harusnya ketika ngeklik ini. What? Ini belum aktif. Oh, salah. Kita klik dashboard ya harusnya. Eh, berarti kita di sini perbaiki ketika root is dashboard. Agung, Agung. Oke, kita lihat. Oh, ini salah rootnya. Harusnya dashboard. Duluan, duluan. TS. I don't know, guys. I'm just gonna find out with ChatGPT. Oke, gue udah mau errornya. Ternyata itu bukan di tag anchornya yang naruhnya, tapi di tag linknya. Nah, ini sekarang sudah aktif. Sekarang kalian sesuaikan di menu-menu ini ya. Tapi saya bakalan nanti deh untuk menu-menu ini. Soalnya ini menunya masih belum aktif, belum pasti gitu, masih dummy. Oke, sekian saja untuk video tutorial kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.